Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik. Aryani, Awalinda, Fatia, Sandi, Yati, Elvira. Baik, semuanya hadir. Nah, pada pagi hari ini, apakah teman-teman sudah sarapan? Oh, belum. Baik, nanti pulang sekolah jangan lupa makan ya. Tapi walaupun belum makan, kita harus tetap semangat untuk pelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menyusun teks laporan hasil observasi yang memuat dengan struktur, kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi sesuai fakta, pengalaman, dan imajinasi secara menarik, estetik, dan penggunaan bahasa yang kreatif. Ada yang tahu apa itu teks observasi? Mungkin Awalinda? Ya. Nah, apa sih manfaat teks hasil observasi itu? Nah, ada yang tahu tidak apa saja struktur teks hasil observasi? Nah, baik. Nah, laporan teks hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi atau data-data yang diperoleh melalui kegiatan, pengalaman secara langsung terhadap objek atau kejadian. Nah, ada berapa sih struktur teks hasil observasi? Ada yang tahu? Yaitu ya ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu isi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baik, ada yang tahu tidak pendahuluan itu apa? Mungkin Awalinda? Ya, pendahuluan adalah menjelaskan tujuan observasi, mengenalkan objek atau kejadian yang diobservasi. Nah, itu adalah pendahuluan. Struktur yang kedua yaitu isi. Ada yang tahu isi laporan hasil observasi itu apa? Mungkin Fatia? Nah, isi hasil laporan observasi yaitu menyajikan hasil observasi berdasarkan kriteria atau pertanyaan yang ditentukan menggunakan data yang numerik, grafik, dan tabel jika diperlukan. Jadi kalau tidak ada tabel, tidak usah dicantumkan. Nah, struktur yang yaitu kesimpulan. Mungkin ada yang tahu kesimpulan itu apa? Kesimpulan adalah menyimpulkan temuan dari observasi yang memberikan rekomendasi atau saran jika diperlukan. Nah, itu 3 struktur dari observasi, hasil laporan observasi. Nah, yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama yaitu objektivitas, yang kedua jelas dan tepat, yang ketiga kohensi dan koherensi. Nah, juga kaidah kebahasaan juga memiliki 3 kaidah kebahasaan hasil teks observasi. Nah, baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan atau membacakan contoh laporan hasil observasi yaitu kantin sekolah. Nah, kantin sekolah merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tempat ini digunakan oleh siswa dan guru untuk membeli makanan dan minuman selama waktu istirahat. Keberadaan kantin yang bersih, tertib mencerminkan kepedulian sekolah terhadap kesehatan dan kenyamanan warga. Nah, kantin ini berada dalam kondisi yang cukup bersih, lantai di kantin disapu dan dipel setiap hari pagi, dan kursi ditata rapi dan dibersihkan secara rutin oleh petugas kantin. Tersedia tempat sampah di setiap sudut dan sebagian besar siswa sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Penjual makanan menggunakan penutup kepala saat melayani pembeli menunjukkan kesadaran terhadap kebersihan. Namun, masih terdapat beberapa siswa yang meninggalkan bungkus makanan di atas meja setelah makan yang mengurangi kerapian ruangan. Nah, pelayanan di kantin juga dilayani dengan cukup baik. Penjual melayani dengan ramah dan cepat. Harga makanan yang dijual masih terjangkau untuk siswa. Namun, perlu adanya peningkatan kesadaran dari siswa untuk menjaga kebersihan setelah makan. Edukasi
tentang kebersihan dan disiplin dapat dilakukan melalui himbauan atau poster yang menarik di area sekitar kantin. Itu adalah contoh dari teks laporan hasil observasi. Tadi adalah salah satu paparan dari Bu Guru mengenai pengertian teks LHO, struktur teks LHO, dan kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, selanjutnya Bu Guru mengajak kalian semua untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah secara langsung. Nah, kalian bebas memilih objek apa yang bakal kalian teliti. Entah itu tanaman sekolah, kantin sekolah, perpustakaan, atau lapangan, atau tempat yang menarik di lingkungan sekitar sekolah. Nah, Ibu Guru beri waktu 15 menit untuk melakukan observasi. Kalian semua sudah melakukan observasi? Baik. Nah, apakah ada pertanyaan setelah kalian melakukan observasi? Ya, baik Mbak Awalinda. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Dalam simpulan kalian boleh menambahkan rekomendasi atau tetap berdasarkan fakta yang kalian temukan. Jadi, kalian boleh menambahkan atau memberi saran kepada hasil observasi kalian di bagian kesimpulan. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, silakan berhitung dari Mbak Aryani. Baik, sudah semua mendapatkan angka 1, silakan berkumpul di kelompok 1. Yang mendapatkan angka 2, silakan berkumpul di kelompok 2. Dan angka 3, silakan berkumpul di kelompok angka 3. Dan angka 4, silakan berkumpul di kelompok 4. Nah, kalian sudah Ibu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Jadi selanjutnya tugas kalian adalah kalian menyusun teks laporan hasil observasi dengan objek di lingkungan sekitar. Terserah kalian mau mengamati objek apa saja yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nanti hasil tersebut ditulis di lembar LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan tadi ya. Baik, Ibu Guru akan keliling untuk melihat hasil kerja kalian. Sudah sampai mana sih sejauh kalian mengerjakan? Buat kelompok 1, apa hal yang paling menarik dari pengamatan kalian? Ya, bagus. Nah, tantangan apa yang kalian deskripsikan objek tadi? Objek yang kalian ambil. Oh ya, bagus sekali. Nah, buat kelompok 2, bisa tidak kalian tambahkan 1 kalimat yang menggambarkan suasana dari objek kalian? Baik, silahkan dilanjutkan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Baik, selanjutnya sebelum Ibu merintah kalian untuk melakukan presentasi hasil kerja kalian, Ibu akan bertanya pertanyaan reflektif. Nah, yaitu apa tantangan terbesar saat melakukan observasi? Ya, apa manfaat yang kalian dapat saat melakukan observasi? Ya, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan saat melakukan observasi? Ya, bagus. Nah, ya, setiap kelompok mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. Nah, selanjutnya kalian melakukan presentasi di depan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Baik, untuk kelompok pertama. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Nah, kelompok pertama yaitu sudah penyampaiannya juga bagus, strukturnya juga sudah sesuai, dan kaidah kebahasaannya sudah sesuai. Baik, kelompok berikutnya, kelompok 2. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini sudah menunjukkan usaha yang sangat baik dalam menggambarkan objek secara rinci. Nah, menurut kalian ada tidak sesuatu yang mengganjal? Nah, itu apa? Di bagian mana? Nah, iya, di bagian struktur. Nah, mungkin menurut kalian bagaimana kalimat ini sudah lebih jelas atau padat ya untuk masuk ke dalam struktur duluan? Ya, kurang tepat. Jadi tidak apa-apa. Untuk kelompok 2
nanti diperbaiki lagi ya, dan jangan menyerah. Oke, berikutnya kelompok 3. Nah, sebelum kelompok 3 melakukan presentasi, beri apresiasi untuk kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu. Baik, untuk kelompok 3 silahkan melakukan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini Ibu lihat suka sekali cara menjelaskannya. Apalagi tema yang diambil adalah suasana taman yang sangat menggambarkan suasananya sekali. Mungkin di bagian penutup lebih bisa diringkas supaya kesannya lebih kuat dan lebih menarik. Baik, selesai sudah presentasinya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, kalian presentasikan dengan baik dan bagus. Jangan berkecil hati ya jika laporan hasil observasi kalian belum sempurna. Tidak apa-apa. Nah, laporan hasil observasi tidak sempurna itu tidak apa-apa ya. Jadi jangan pernah berkecil hati. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, dari kalian salah satu mungkin kumpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Mungkin Mbak Fatia itu simpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu berterima kasih atas dan bagus sekali kelompok kalian sudah menyusun, menyimpulkan yang lengkap dan jelas. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, baik, Ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa ulang. Baik, selesai sudah. Belum Ibu akhiri, tahu kalian jadi peneliti atau jurnalis atau penulis. Semua itu dimulai dari kemampuan sederhana, mengamati, mencatat, dan menyampaikan dengan jelas. Terima kasih atas kerjasamanya dan semangat kalian hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat.